Assalamualaikum Bu Desi dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Problem Based Learning atau PBL. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Tuti Aliyah, Diah Purwaningsih, Sayyidatus Solihah, Pramesela Ninda Karisa, Nur Fadidatus Solehah, dan saya sendiri, Ahmad Dogus Fernanda. Berikut video presentasi dari kami. Video sudah dijelaskan bahwa di video ini kita akan bahas mengenai problem based learning. Lalu poin-poin apa yang akan kita bahas di video ini? Poin-poin yang akan kita bahas di video ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian dan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran dari problem based learning itu sendiri. Yang ketiga yaitu membahas mengenai sintaks dari problem based learning. Nah, untuk poin yang pertama kita akan bahas mengenai model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Nah, disusun secara sistematis ini untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Joyce Wells. Nah, sedangkan menurut Arens dan dalam Trianto mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, lalu apa sih tujuan dari model pembelajaran itu sendiri? Model pembelajaran memiliki tujuan untuk membantu siswa dalam memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan mengekspresikan diri mereka sendiri dan mengajari mereka untuk belajar. Selanjutnya yaitu model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran PBL. Karakteristik PBL menurut M. Amin dalam buku Ekosasih 2014 halaman 90 yaitu pertama, bertanya tidak semata-mata menghafal. Yang kedua, bertindak tidak semata-mata melihat dan mendengarkan. Yang ketiga, menemukan problema tidak semata-mata belajar fakta-fakta. Yang keempat, memberikan pemecahan tidak semata-mata belajar untuk mendapatkan. Yang kelima, menganalisis tidak semata-mata mengamati. Yang keenam, membuat sintetis tidak semata-mata membuktikan. Ketujuh, berpikir tidak semata-mata bermimpi. Kedelapan, menghasilkan tidak semata-mata menggunakan. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran PBL. Yang pertama, pemecah masalah menjadikan aktivitas pembelajaran siswa lebih meningkat. Yang kedua, pemecah masalah akan mendobrak dan menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecah masalah sangat efektif digunakan untuk memahami isi pembelajaran. Yang keempat, pemecah masalah dapat membantu siswa mengetahui bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecah masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, siswa menjadi lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Lalu yang ketiga, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan,
yang tepat, kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Lalu selanjutnya ada sintaks problem-based learning. Sintaks merupakan fase atau tahap kegiatan dalam suatu pembelajaran. Akibatnya, sintaks pembelajaran akan mengindikasikan dengan jelas aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dengan demikian, sintaks model dirancang dengan memperhatikan pandangan kognitif, konstruktivistik, behavioristik. Karena itu, sintaks model mengarah ke ide-ide kognitif, konstruktivistik, behavioristik. Selanjutnya, sintaks problem-based learning. Sintaks model problem-based learning dari Bransford dan Stein dalam Jamie Kirkley terdiri dari yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif-alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang. Yang keempat, melakukan tindakan sinergis. Dan yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Selanjutnya adalah sintaks problem-based learning. Di sini sudah terdapat tabel-tabel yang berisi mengenai tahapan dan deskripsi mengenai sintaks problem-based learning. Pada tahap pertama, yaitu orientasi terhadap masalah. Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Selanjutnya tahap kedua, organisasi belajar. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah tahap 3, penyelidikan individual maupun kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi pengetahuan, konsep, dan teori melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah peserta didik yang ditemukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau PowerPoint slides. Yang terakhir adalah tahap 5, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Pada tahap ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Selanjutnya, berikut adalah contoh sintaks problem-based learning pada mata pelajaran, yaitu pada Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Bumi Ayu, kelas 4, semester 2, pelajaran IPA, materi pokok gaya. Alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit. Adapun langkah-langkah kegiatannya, yaitu pada kegiatan pendahuluan. Kegiatan yang dilakukan guru adalah guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, guru mengajak siswa berdoa bersama. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran siswa dengan melakukan absensi. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Yang kelima, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, tahukah kamu alat transportasi tradisional bendi? Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang keenam adalah guru memberikan motivasi untuk belajar. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kemudian pada kegiatan siswa, yang pertama adalah siswa menjawab salam dari guru. Yang kedua, siswa membaca doa bersama-sama. Yang ketiga, siswa menjawab absen. Yang keempat, siswa memperhatikan guru ketika menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Yang kelima, siswa memperhatikan persepsi dari guru dan menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuannya. Yang keenam, siswa menjawab menurut pengetahuannya.
Kemudian pada kegiatan inti, yang pertama orientasi terhadap masalah. Kegiatan guru yang pertama, guru meminta siswa untuk membaca ilustrasi tentang gaya melalui teks bacaan yang telah disediakan agar siswa memperoleh gambaran konkret mengenai gaya. Yang kedua, guru mengajak siswa melakukan percobaan dengan alat peraga yang telah disediakan. Kegiatan siswa yang pertama adalah siswa diberi kesempatan untuk membaca ilustrasi tentang gaya agar memperoleh gambaran konkret mengenai gaya. Yang kedua, siswa melakukan percobaan dengan alat peraga yang telah disediakan. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kegiatan guru yang pertama adalah guru membantu siswa dalam mengorganisasikan tugas belajar atau penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, guru membagikan lembar kerja siswa atau biasa disebut dengan LKS pada masing-masing kelompok. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi secara berkelompok sesuai dengan permasalahan yang ada pada LKS siswa. Kegiatan siswa yang pertama adalah siswa memperhatikan penjelasan dari guru agar dapat melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, siswa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, siswa menerima LKS. Yang keempat, siswa berkelompok menyelesaikan tugas di LKS. Yang ketiga, membimbing individual maupun kelompok. Kegiatan guru yang pertama adalah guru membimbing pengamatan yang dilakukan siswa dalam kelompok untuk menemukan pemecahan masalah. Yang kedua, siswa diarahkan untuk membaca buku paket tematik untuk mencari informasi terkait permasalahan atau penjelasan solusi. Kegiatan siswa pertama, secara berkelompok siswa melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang ada di dalam LKS. Kedua, secara berkelompok siswa mencari informasi dengan membaca buku paket, tematik, dan LKS atau mengumpulkan informasi yang ada. Kemudian kegiatan inti yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan yang dilakukan guru pertama, guru mengarahkan siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam LKS. Contohnya, guru menanyakan, setelah kalian memahami permasalahan yang ada, maka diskusikanlah pemecahan terhadap masalah tersebut. Kedua, guru meminta siswa mepresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kemudian kegiatan siswanya, yang pertama, siswa melakukan perencanaan pemecahan masalah dan berdiskusi membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam LKS atau menalar atau mengolah informasi. Kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi atau mengkomunikasikannya. Kemudian kegiatan inti yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan guru meminta siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka lalui. Contohnya, apakah hal yang kalian diskusikan hari ini pernah kalian lihat dan alami dalam keseharian kalian? Setelah memecahkan masalah, dapatkah kalian menjelaskan pengertian gaya dan macam-macam gaya? Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti mengenai penyelidikan yang telah dilakukan. Kemudian kegiatan siswanya, pertama, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses yang telah dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kedua, siswa menanyakan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti terkait penyelidikan yang dilakukan atau kegiatan menanya. Kemudian di bagian penutupnya, kegiatan yang dilakukan guru, pertama, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kedua, guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh siswa. Ketiga, guru menginformasikan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Keempat, guru meminta siswa mengerjakan soal evaluasi tadi. Kelima, guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Kegiatan yang dilakukan siswa pada tahap penutup ini, yang pertama, siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Kedua, siswa mendengarkan penguatan yang guru sampaikan. Ketiga, siswa mendengarkan refleksi yang guru sampaikan. Keempat, siswa menerima informasi. Kelima, siswa mengerjakan soal evaluasi. Keenam, siswa membaca doa penutup majelis dan menjawab salam.
Untuk waktu penutup ini yaitu 10 menit. Sekian dari kelompok 3. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.